Yo, kabar sih sih. Membahas soal sesuatu yang bukan sesuatu sih, artikel yang entah kapan gue menulis artikel selama sih, tapi kebetulan baru gue baca tentang judul artikelnya itu judul artikelnya itu aduh apa ya, belum, astaga, menyelamatkan, bukan ya, menyelami, apa sih dalam artikel, menyelamatkan, nama artikelnya menyelamatkan sekularisasi, menyelamatkan agama. Sebenarnya kata menyelamatkan agak aneh sih, karena secara definisi sekularisme dan agama sudah pasti bentrok. Jadi sekularisme itu adalah bentuk radikal dari sekularisme, ya, dari sekularis, sekular, sekulurasi, ya gitu lah, sekularisasi, anjing goblok. Jadi dia menggambarkan sebuah, sebenarnya bukan ideologi sih terlalu tinggi, tapi sebuah paham, sebuah cara pikir yang mencoba untuk membedakan antara peran negara dan peran agama. Jadi peran negara dan peran agama itu dipisah dalam satu bentuk negara. Kalau urusan agama ya urusan private, urusan untuk menciptakan hidup yang baik untuk seseorang, jadi ranahnya private. Kalau urusan negara ya ranahnya ya ranah publik. Jadi dalam negara sekuler, peran antara negara dan peran antara agama itu dipisah. Ini agak satu isu yang penting sih, soalnya secara geografis di Indonesia peran antara negara dan agama itu kan berkesinambungan atau nyambung, kental sekali antara peran agama dalam kehidupan negara di Indonesia. Kalau eh, kita coba baca sejarah ini, coba penggambaran kecil bagaimana dulu, bukan dulu sih, sampai sekarang sih, tapi dulu lebih kental lagi, lebih ragam lagi peran agamanya. Jadi dulu setelah selesai merdeka, bisa lihat dari partai-partai politik yang akhirnya muncul meramaikan politik di Indonesia awal-awal kemerdekaan. Itu kan banyak banyak partai-partai politik yang muncul dari latar belakang dari ideologi agama. Honde Honde selamanya partai yang datang dari uh, agama Islam, tapi banyak partai dari agama Kristen, agama Katolik, banyak sekali yang muncul partai-partai yang basis dan lokal apanya dari agama. Nah, sampai mungkin kalau uh, coba mengikuti kasus-kasus kasus-kasus politik sebenarnya, tapi agak berbau-bau agama. Kasus 1212 misalnya, dan turunannya mulai dari Habib Rizik sampai turunan-turunan kasusnya. Yang terbaru itu tentang kasus kilometer kilometer berapa ya, penembakan Laskar FP itu. Kan kalau kita coba ikuti dia punya kasus kan ada banyak muncul pendapat kayak negara ini kan dulunya ada peran, banyak sekali peran ulama atau peran pemuka agama dalam proses kemerdekaan Indonesia sendiri. Jadi secara historikal atau secara sejarah, Indonesia sendiri memang kental dan kuat sekali
peran dan pengaruh agama dalam proses bernegara di Indonesia sendiri. Dan dalam banyak artikel yang mencoba untuk membahas ini dalam konteks agama ya, akhirnya banyak artikel yang mencoba membahas cara untuk melawan adanya sekularisme, pluralisme di Indonesia sendiri dalam konteks agama. Dan berasa ini satu bahan yang menarik khususnya bagi Indonesia dalam studi kasus Indonesia, di mana Indonesia adalah negara dengan tingkat pengaruh agama dalam proses bernegaranya kuat sekali, apalagi dalam proses politik. Bahkan sampai sekarang sekitar abad 18, abad 19 dan 18 paham sekuler itu muncul. Itu paham yang mencoba untuk membebaskan antara pengaruh agama dalam proses bernegara. Jadi urusan agama ya urusan private orang-orang, tapi urusan negara yaitu urusan publik. Makanya ada banyak pendapat tentang kayak dari Marx tentang agama sebagai opium atau candu, atau dari Nietzsche yang tentang God is thought. Macam-macam pendapat lah yang mencoba untuk menciptakan suatu paham untuk membedakan antara peran negara dan peran agama. Sebenarnya landasan munculnya tuh karena didasarkan pada kekecewaan kelakuan yang dibuat oleh si penganut agama-agama ini, sehingga dibuatlah satu konsep untuk memisahkan antara peran agama dan peran negara. Ya, jadi pendapat dari sekuler sendiri, mereka berpendapat bahwa kalau dalam sudut pandang sosiologi, bahwa agama itu sisa-sisa masa primitif dari manusia yang akan hilang pada masa-masa saat ini. Itu dari sudut pandang sekuler. Atau ada pandangan lain bahwa agama itu sebenarnya tahayul dan sebuah ketidaktahuan yang dilembagakan sebenarnya. Ya ada banyak pendapat lah. Tapi fakta atau kenyataannya saat ini pendapat tentang agama yang akan hilang, agama sebagai masa-masa primitif dari manusia yang akan hilang di masa depan nanti, itu tidak terjadi. Kenyataannya malah sebaliknya, agama malah semakin kuat memegang peranan dalam suatu negara. Ada satu pendapat dari Jurgen Habermas tentang garis besar tentang pendapatnya itu tentang post sekular, jadi masa setelah sekular itu kalau pendapat dari Jurgen Habermas jadi didasarkan pada kejadian 11 September 2001 tentang kejadian menara kembar. Silakan searching sendiri. Pada saat itu kan orang-orang berpendapat bahwa peran agama sebenarnya ada lagi, tidak kuat lagi di dunia ini. Tapi pada akhirnya semua itu terbantah pada kejadian 11 September 2001, di mana akhirnya orang menyadari bahwa sebenarnya peran agama itu tidak benar-benar hilang, tapi malah semakin menguat dengan adanya
kejadian 11 September 2001. Akhirnya juga Habermas mencoba membahas itu, tentang masa pos sekuler. Tapi Tuhan akan bahas banyak sih. Soalnya terlalu banyak sih, tapi coba ambil inti dari yang Jürgen Habermas ingin bilang tentang masa pos sekuler. Agak intinya dari Jürgen Habermas sendiri, dia ingin bilang bahwa harus ada saling keterbukaan dan saling percaya bahwa khususnya dari sekuler, bahwa agama itu tidak benar-benar kehilangan kemampuannya dalam perannya dalam sebuah negara, dan sebaliknya agama pun harusnya tidak bukan harusnya, harus menempatkan dirinya sebagai hakim atau kayak begini. Ada sebenarnya kontradiksi di paham sekuler sendiri, di mana fungsi agama itu kan untuk sebagai hakim atau sebagai pembatas dari yang namanya akal manusia itu sendiri. Jadi etis tidak etis sesuai dengan etika itu kan standarnya kan selalu dilihat dari standar agama. Jadi agama sebagai standar atau pengawas dari akal itu sendiri, dan sebaliknya akal sebagai semacam, kalau dia mau bilang antitesis itu terlalu kejam. Ini akal itu sebagai ya counter attack dari agama itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dihilangkan antara salah satu ya agak aneh juga. Makanya itu dia juga Habermas bilang ini intinya ya. Dasarnya bilang antara agama dan para negara itu bisa diciptakan dengan adanya negara liberal yang mencoba untuk memanfaatkan peran agama. Dia jelaskan banyak sih tentang sebenarnya peran agama dalam proses bernegara itu seperti apa. Tapi sebenarnya kita hanya boleh. Tapi sebenarnya ini ada dua fakta yang muncul ya. Pertama, bahwa agama yang dulu diramalkan bahwa akan hilang tergerus oleh zaman teknologi dan zaman modern, akhirnya itu terbantahkan dengan kejadian 11 September 2001. Tapi agama tidak menafikan fakta dan kenyataan bahwa mereka juga tergerus. Artinya mereka tidak benar-benar hilang, tapi secara kenyataan, secara spesifik, mereka juga mulai tergerus dengan adanya perubahan zaman dan teknologi dan sebagainya, saintifik dan sebagainya. Oleh karena itu, agama dalam perannya dalam negara sebenarnya memiliki fungsi yang punya fungsi tertentu dalam peran negara, dan memang tidak bisa dilepaskan atau dihilangkan secepat itu tentang peran agama. Tapi sebenarnya penempatan diri dari seorang agama itu juga penting dalam proses suatu negara. Kan kalau kita baca sejarah dulu kan, agama memegang otoritas kuat dalam suatu pemerintahan. Kita bisa lihat dari pemerintahan Roma Katolik, Vatikan dan sebagainya. Dan sebagainya, di mana
agama memiliki otoritas kuat dalam pemerintahan. Tapi itu zaman dulu. Sekarang mulai berubah, makanya ada munculnya peran sekular, eh, paham sekular, di munculnya paham sekular. Tapi akhirnya kita benar-benar tahu bahwa dan paham bahwa agama itu sebenarnya memiliki peran dalam proses bernegara. Tetapi sebenarnya penempatannya seperti apa dalam proses bernegara itu yang menjadi poin penting yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, bahwa uh, pemisahan antara peran negara dan peran agama itu tidak tidak sepenuhnya benar, bahwa zaman dulu agama memiliki otoritas penuh dalam satu negara itu memang salah, tetapi bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa ada peran-peran tertentu dalam agama dalam proses bernegara itu sendiri. Nanti peran-perannya baca sendiri, saya baca tentang post sekular dari Jurgen Habermas. Di situ dia sebutkan beberapa tentang, dia merumuskan beberapa hal tentang peran agama yang bisa dilakukan itu, khususnya dalam konteks Indonesia, karena Indonesia dalam konteks agama dan negara itu kan sangat kental sekali. Sebenarnya ini bahan penting sih, cuman satu bahan yang cukup unik untuk dibahas, jadi mencoba bahas sih, meskipun ini cuma depung kulit luar ya, cuman kurang lebih pengertian sekular dan bagaimana kontroversi yang terjadi antara sekular dan agama, dan pendapat dari Jurgen Habermas tentang sebenarnya peran agama dalam proses bernegara itu ada, tapi penempatan dari peran agama yang perlu diperhatikan. Itu saja. Dadah.